Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga baik-baik saja ya. Kita kembali ke Doktip Semeton ya, yang dimana kemarin memang ada ya semacam penghinaan lah ya, untuk dia dibilang mukanya bopeng begitu ya. Tapi Doktip mengatakan bahwa itu adalah dari COVID kemarin. Nah, ada sebagian memang yang tidak percaya begitu ya. Dan kita akan dengarkan penjelasan dari para dokter nantinya ya. Dan ini juga netizen bereaksi begitu ya, tentang ada video yang salah satu ya, mohon maaf, yang menghina dari pernyataan Doktip itu. Jadi menarik untuk kita reaksi. Semeton, gimana videonya? Kita mulai dari pernyataan Bang Hotman. Ini dah videonya. Selamat menonton. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan skip. Heboh, heboh. Dunia skincare sedang tidak baik-baik saja. Ada dokter detektif memberikan komentar-komentar terhadap banyak teman saya, brand owner skincare, pada teleponin saya. Ada apa nih? Ada apa nih? Heboh dunia skincare, dokter detektif. Mengguncang dunia skincare benar ya. Dan kita lihat sekarang tidak ada flexing-flexing itu ya dari hasil skincare ya. Yang masalahnya adalah overclaim itu saja sebenarnya ya. Dan ini luar biasa ya, ketika sekarang ada seorang dokter yang mengedukasi masyarakat biar tidak salah dalam memilih skincare. Karena banyak sekali di situ jadi korban ya dari klaim yang berlebihan. Saudara Dokter E.A. inisialnya, yang bekerja di klinik A yang diduga milik DRL, untuk menyampaikan permohonan maaf ke publik atas konten yang kamu buat. Jika 3 kali 24 jam konten tersebut tidak kamu take down dan kamu sampaikan permintaan maaf ke publik dan nakes di seluruh Indonesia, maka jangan kaget ya kalau Doktip akan melaporkan kamu ke Majelis Kode Etik Kedokteran Indonesia. Doktip sudah berusaha mendm kamu, tidak ada balasan. Ya, jadi rupanya kurang ada etikat baik. Doktip masih kasih kesempatan kamu 3 kali 24 jam. Kamu masih kecil banget, kamu belum tahu gimana perjuangan Doktip aktivis. Ya, oke? Honor ini korupsi kandungan skincare karena pabrik maklonnya bermasalah. Bahkan produknya sudah terbukti overclaim oleh dokter detektif. Terus BPOM kemana? Bukannya udah ada hasil uji lab yang disertakan. Ternyata hasil uji lab bisa berbeda karena sampel yang diuji di BPOM bisa berbeda dari produk yang dijual. Sehingga begitu ada uji mandiri dari dokter detektif bisa ketahuan overclaim. Jadi kandungan yang dinyatakan di kemasan lebih rendah daripada isi yang ada di dalamnya. Misalnya 10% jadinya cuma 0%, bahkan sampai tidak terdeteksi. Terus apa nggak ada respon dari ownernya? Ownernya hanya percaya uji lab dari Maklon dan tidak percaya uji lab dari luar. Bahkan owner sudah melakukan effort untuk melakukan uji efektivitas produk di luar dari uji kandungan. Dan terbukti kalau produk itu bisa mencerahkan. Masalahnya ini semakin jadi dugaan kuat kalau efek mencerahkan dari produk itu bukan berasal dari niacinamide tapi dari hidroquinone, zat yang berbahaya. Seperti yang dibuktikan oleh Dr. Richard Lee. Hidroquinone ini memang ada hasilnya dalam jangka pendek tapi bisa berakibat fatal untuk jangka panjang. Makanya dilarang oleh BPOM untuk skincare yang dijual bebas. Terus kita harus percaya sama brand apa? Saranku carilah brand yang ownernya jujur. Buat owner juga harus punya auditor eksternal dan jangan cuma percaya dari hasil uji lab Maklon. Bisa juga dengan membeli bahan baku sendiri bukan dari pabrik Maklon. Sekarang industri skincare sedang tidak baik-baik saja selama regulasi pemerintah bisa dibeli dengan uang. Si ibu juga diduga terindikasi, aku punya saksinya, dianya bisa mengeluarkan uang untuk mengubah regulasi di Indonesia. Luar biasa. Gimana pendapat kamu? Berita ini sudah diposting di website Mentor Politik. Yuk kita diskusi untuk kasih saran ke BPOM. Dulu sebelum hadirnya dokter detektif kan ada dokter Ika yang sering ngontenin skincare mencret dan hidroquinone kan. Tapi dukungan terhadap dokter Ika pada saat itu kan tidak sekuat terhadap sampai adekku ngomong, itu dokter detektif itu siapa? Kok berani banget dia? Yang dihadapinya itu orang-orang berduit loh. Aku salut sama dokter detektif. Keberaniannya luar biasa. Seperti mempertaruhkan nyawanya, mempertaruhkan dirinya untuk ngebela masyarakat. Sekalipun suatu hari dokter detektif itu bakal ngejual produk dia, aku support. Gak apa-apa.
kalau memang produk dia itu bisa menolong masyarakat untuk cantik. Iya sih, benar. Dan bersyukur sekarang dokter-dokter yang benar jalannya sudah mulai angkat suara dan sudah mulai berani karena seorang dokter detektif. Dan kita masyarakat pun jadi lebih aware akan skincare yang kita pakai. Benar sih, benar. Benar nggak? Benar. Fix ya, ini si dokter detektif tuh bukan orang sembarangan, beneran deh. Pertama, dengan kemunculan beliau yang berani untuk mereview semua produk dengan gamblang, kayak nggak takut gitu loh ya. Yang kedua, kayak semua info tuh beliau tahu. Ini ada tanam saham 20%, terus tiba-tiba mafia skincare yang ini, terus owner skincare yang itu, ya ampun. Kayak oh my god, keren banget dok. Soalnya ya dok, butiran debu nih seperti saya yang benar-benar tidak berdarah biru, tidak ada backingan siapa-siapa ya, cuma bisa spill tipis-tipis, itu aja udah deg-degan ya, takut disomasi gitu. Tapi jujur dengan kemunculan Doktif ini aku senang banget karena kita nih bisa dapat ruang nih para owner-owner yang memang pengen fair banget bersaing secara sehat di dunia perskincarean. Pokoknya semakin seru banget, aku pantengin terus VT-VT-nya Doktif. Dokter semangat, aku bantu doa dan bantu dukung aja dari belakang ya dok. Nah itu sebetulnya ya, memang yang dihadapi sekarang Doktif ini kan bukan orang sembarangan ya. Masalah duit banyak sekali gitu ya, tapi kita juga sekarang kita terbuka juga siapa sebenarnya di balik Doktif ini begitu ya, bukan orang sembarangan juga begitu. Dan beliau juga bukan orang sembarangan. Jadi apalagi sekarang terlebih dapat dukungan dari para netizen yang membuat posisinya sekarang ya tetap begitu ya. Mainnya keroyokan nggak asik. Masa iya sih Doktif cuma 2 perempuan sama 1 laki-laki supirnya ya melawan si laki-laki ambeien ya. Nih SSU kasih tahu kau ya, inilah titik kehancuranmu ya, inilah titik kehancuranmu. Ulang lagi sekali lagi ya, inilah titik kehancuranmu. Ini sih udah ada 2 kejadian ya. Yang pertama si Panda ya ke kosan Mail, tiba-tiba pegang kuncinya si Mail. Yang kedua ya majikannya. Bener kata si babumu ya, bilang bahwasannya katanya alhamdulillah kamu pulang dari ibadah semuanya terbuka. Ya iyalah terbuka majikanmu, karakter majikanmu nih. Tapi ku akuin ya, Doktif kau the best. Kau menanggapi masalah dengan senyuman, dengan orang-orang yang benar high class, beda sama orang yang kayak kampungan. Ilmu baru, bisa bopeng kalau ngurusin pasien COVID. Ini mbaknya kenapa pada kalian hujat sih? Hah? Kenapa dihujat? Ya mungkin mbaknya itu benar ilmu baru buat dia ya. Mungkin pada saat COVID kemarin ya, kalau kita manusia normal ya, pakai masker tuh kan begini. Nah, kita pakai masker kan begini ya kan. Nah, mungkin mbaknya kemarin pakai maskernya begini. Nah, begini mungkin kemarin mbaknya waktu COVID pakai maskernya begini. Jadi mbaknya kagak bisa melihat itu gimana perjuangan para nakes kemarin waktu COVID. Pakai masker berlayer-layer, berjam-jam, berhari-hari, berbulan-bulan ya kan. Kita nih pakai 1 layer aja itu bisa iritasi, bisa jerawatan, bisa breakout ya. Boro-boro kita mau perawatan ya. Kita lagi pada sibuk semua. Kita ini pada sibuk bertahan hidup ya. Supaya masih hidup nih kita kemarin waktu COVID. Nah, itu para nakes itu mempertaruhkan hidup mereka buat merawat pasien-pasien COVID yang bisa jadi itu termasuk keluarga mbaknya, saudara-saudara mbaknya, teman dan kerabat mbaknya ya kan. Jadi jangan dihujat guys, mungkin memang ilmu baru buat si mbaknya itu ya kan. Jangan dihujat, ilmu baru. Baru tahu gue ngurusin pasien COVID bisa bikin muka bopeng. Emang bisa kali, gue juga ada bopeng dikit gara-gara pas zaman COVID pakai masker mulu. Apa hubungannya bopeng sama COVID? Gak nyambung anjir. Aduh, logika lu aja yang gak nyambung. Sini ya, gue jelasin. Pas zaman COVID, kita itu harus pakai masker. Apalagi nakes, maskernya itu harus berlapis-lapis. Nah, karena muka kita itu kebekap masker, otomatis pori-pori kita itu kesumbat sama keringat, kotoran, dan juga minyak yang menyebabkan munculnya jerawat. Nah, jerawat kebekap lagi sama masker. Akhirnya penanganannya jadi gak maksimal nih, yang menyebabkan jerawat itu membekas menjadi bopeng. Ngerti? Oh, gitu ya maksudnya. Makanya pas zaman kuliah itu belajarnya yang benar, jangan titip absen mulu. Ini seragam coklat di Indonesia kayaknya lagi panen kasus deh. Kalau misalnya panen kasus berarti panen do hide.
Kemarin kan banyak banget tuh owner-owner dan artis-artis, influencer semuanya itu saling lapor-melapor, dan jelas banget itu mereka saling adu-adu backingan guys. Backingannya itu ya pasti seragam coklat ya. Nah kita juga kan netizen bisa ngelihat nih kronologisnya, karena live streamingnya itu panjang banget. Kita bisa analisa yang mana yang benar, yang mana yang salah gitu kan. Dengan pengetahuan analisis kita yang ala-ala gitu, jadi kita bisa tahu nih. Cuman kita netizen pada nungguin ini kira-kira seragam coklat berpihak ke yang mana ini ya kan. Secara kan yang lagi bertikai-tikai ini kan semuanya banyak ya kan. Kira-kira akan ditindak tegas nggak ini yang benar-benar melakukan pengeroyokan ini, atau ngambang gitu aja, atau terselesaikan dengan integritas penegak hukum lagi dinonton se-Indonesia. Iya. Jadi itu tadi adalah konten dari Dokter EE ya. Dokter Eka. Kirain tadi Dokter EE. Sorry gue salah baca. Ya, jadi itu tadi adalah konten dari Dokter Eka Ananda. Bahkan tuh konten sampai diposting ulang sama Doktif. Tapi sayang sekali di postingan Dokter Eka ya, tuh konten udah dimatikan kolom komentar. Jadi netizen nggak sempet baca nih komentarnya si Pearl nih. Nih, kalian baca aja lah ya kalau nggak sempet baca ya. Jadi seperti yang kita tahu, kemarin itu Doktif ya viral karena dilabrak sama Sela Sokia dan timnya. Dan di kejadian itu Doktif itu dikatain bopeng. Nah Doktif tuh jawab kalau dia tuh bopeng karena bantuin pasien COVID gitu loh. Tapi di konten ini Dokter Eka itu seakan gak percaya sama statement Doktif yang bilang kalau Doktif itu bopeng karena bantuin pasien COVID. Jadi mungkin itu disebabkan karena dua hal ya guys ya. Yang pertama Dokter Eka itu cuma bisa komentar, dia nggak ikut ngerawat pasien COVID. Yang kedua ketika dia kuliah dikasih pelajaran dia tidur, jadi nggak nyampe tuh ilmunya. Padahal semua itu bisa dijelaskan secara ilmiah ya. Kita aja yang bukan dokter, yang cuma orang awam tuh tahu. Ketika mengurus pasien COVID, para nakes itu pakai masker yang berlapis-lapis ya. Sampai ketika tuh masker dibuka, ada yang sampai kulitnya tuh kebaret, berdarah, berjerawat gitu loh. Apalagi bopeng. Jadi masuk akal aja, jangankan bopeng, ajal aja deket banget tuh sama para nakes yang merawat pasien COVID. Jadi sangat disayangkan ya ketika ada orang ya yang rela mengorbankan dirinya, rela mukanya hancur demi merawat pasien COVID, tapi malah diginiin. Dan dari kejadian ini gue sebenarnya yang dapat ilmu baru dari Dokter Eka. Tadinya gue pikir cuma para nakes yang merawat pasien COVID yang mukanya bisa rusak. Ternyata orang yang nggak ikutan merawat, yang cuma bisa komentar doang, ternyata ininya juga bisa rusak nih. Ininya bisa rusak gitu. Kalian gimana guys? Aman kan? Jangan sampai ikut-ikutan rusak guys. Jadi gua rasa kita perlu tuh melanjutkan perjuangan kita, guys. Kalau masa Covid dulu kan kita berdoa tuh di rumah masing-masing ya buat korban yang terkena Covid, ya buat pasien Covid kita berdoa tuh supaya cepat sembuh. Sekarang kita doain dia nih. Kita doain Dokter Eka, kita bacain Yasin ya biar keluar jinnya. Dan biasanya nih netizen itu menilai orang ya dari background keluarganya, background pendidikannya. Tapi kali ini dari background temboknya. Nih, background temboknya tulisannya ateis. Enggak dong, Athena tulisannya. Jadi udah pada paham lah ya. Halo dokter, izin stitch ya dok. Saya sesama sejauh dok melihat konten dokter tadi sangat miris. Dokter membuat konten dengan latar belakangnya ada tulisan klinik kecantikan ternama di Indonesia. Dan dokter sebagai dokter estetika, dua-duanya tuh ya dokter estetika, pasti yang kerja di situ pasti dokter estetika. Setidaknya dokter tahu perjalanan mulai dari faktor resiko sampai terjadinya jerawat dan sampai menjadi bopeng itu pasti dokter tahu. Dan ketika zaman COVID dulu terjadinya jerawat itu udah hal yang mudah dan hal yang nggak aneh lagi karena terus-terusan pakai masker, yang apalagi nakes yang sibuk udah nggak sempet untuk skincarean. Ya udah, aku nggak ngerti lagi harus ngomong gimana. Ya dok ya, jangan diulangi ya dok. Jadi segitu sebetulnya videonya ya. Ini masalah dokter detektif gitu ya, yang membuka semua permasalahan perskincarean di Indonesia. Dan menarik, kalau ini video tetap ramai, kita akan terus bahas teman-teman ya. Dan ini salah satu permintaan dari subscriber saya juga ya. Jadi segitu teman-teman videonya ya. Selalu berpesan untuk kita ya, para netizen, selalu jaga persatuan nasional kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.